Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan memberikan kabar bagus buat teman-teman semuanya ya. Karena apa? Karena Shishing-chi edisi spesial prequel dari Raja Asura akan dibuat animasinya guys. Setelah kemarin kita udah ngerangkum prequel Raja Asura versi manhwanya, ya walaupun kita telat sih ngerangkumnya, akan tetapi ternyata tak diduga Shishing-chi edisi spesial prequel Raja Asura ternyata udah mau rilis aja. Dilihat dari previewnya yang sudah dirilis, insya Allah tanggal 28 Februari nanti kita akan dimanjakan dengan film ini. Jujur sih, Mimin gak nyangka banget dengan kabar ini. Secara Shishing-chi season 5 aja belum tamat, malah udah keluar ini Donghua. Dan kalau sesuai informasinya sih, Donghua ini berarti akan dirilis tiap hari Rabu jam 10 waktu Cina. Berarti kalau nggak salah waktu Indonesia berarti sekitar jam 9 paginan. Waduh, berarti rilisnya bareng dong sama Shishing-chi season 5. Ya kita lihat ntar aja ya guys, gimana tuh masa bisa bareng gini. Secara garis besar, Shishing-chi prequel Raja Gila ini kurang lebih alurnya sama manhwanya. Jadi edisi spesial ini khusus menceritakan masa kecil Raja Gila, dimana dia dulunya adalah anak yang lemah, yang mempunyai sakit di kedua kakinya. Buru-buru dia jadi Asura yang kuat. Luho kecil buat jalan aja dia membutuhkan gips yang dipasang di kakinya, dimana gips itu dibuat seorang wanita yang telah menganggap Luho sebagai adik kandungnya sendiri. Sehingga hal itu membuat Luho kecil menjadi bahan olok-olokan oleh Asura lain. Luho kecil hanya mempunyai kerabat yaitu wanita itu dan juga sahabatnya yang bernama Shigure. Hingga akhirnya datanglah leluhur Asura yang bernama Tabu, yang dengan ganasnya membumi hanguskan suku Luho, membunuh kakak wanitanya, dan dia juga menculik Luho dan membawanya ke kapal Karam kuno. Di situ Luho dihajar oleh Tabu untuk membangkitkan kekuatan terpendam Luho. Luho pun mengalami kematian yang tak terhitung jumlahnya. Hingga akhirnya dengan penuh penderitaan yang luar biasa, Luho mampu menunjukkan kekuatan terpendamnya. Luho pun kembali ke kotanya, akan tetapi tak berlangsung lama, kini sahabatnya Shigure yang mati. Hal itu membuat Luho depresi, akan tetapi dengan semangat dari jiwa kedua kerabatnya itu, Luho pun bangkit dan bertekad akan mengubah Asura. Luho pun akhirnya mengikuti turnamen pemuda Asura. Di situ Luho ngamuk dan menggemparkan Asura. Luho pun dengan cepat menghabisi semua Asura yang turun di arena. Itu adalah peristiwa yang sangat bersejarah, di mana arena itu dibanjiri darah dan tak ada yang mampu mengalahkan Luho. Hal itu mencuri perhatian Raja Bandi Asura. Raja Bandi Asura pun segera menjajal kemampuan Luho. Dan setelah berduel dengan sengit, Raja Bandi pun mengakui kekuatan Luho. Dan Luho nantinya bisa menjadi raja jika kedua raja yang lain mengakuinya. Singkat cerita, Luho pun menantang Raja Karakanta dan juga Raja Vimalasitra. Dan ia pun akhirnya berhasil mendapatkan pengakuan dari semua raja. Dan Luho kini menjadi raja keempat dari Asura. Luho pun kini bersama pengikutnya mengembara untuk mencari daerah untuk tempat tinggal mereka. Akan tetapi di saat bersamaan, para dewa telah memutuskan kalau ini adalah waktu yang tepat untuk menghabisi Asura, di mana sudah ribuan tahun dewa dan juga Asura telah berkonflik. Akan tetapi ternyata keputusan sang kaisar surga di luar prediksi. Dengan raja barunya ini, justru Asura sangat sulit untuk ditaklukkan surga. Bahkan Kaisar Sitian pun hampir mati dibuatnya. Perang yang awalnya diprediksi akan cepat, akan tetapi justru perang ini berlangsung lama dan sangat banyak memakan korban. Hingga akhirnya hanya Tathagata lah yang mampu mengatasi situasi ini, di mana Tathagata mampu untuk melakukan pembicaraan dengan Raja Gila, sehingga peperangan antara surga dan Asura pun untuk sementara dapat dihentikan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, kini kegelapan pun mulai merasuki Kaisar Sitian yang telah dibuat frustasi oleh Raja Gila. Ya, jadi itulah garis besar ceritanya ya. Jadi kita tunggu aja Donghuanya rilis. Akan tetapi tentunya untuk film animasinya mungkin ada beberapa scene dan jalan cerita yang diubah dari manhwanya. Untuk karakter utamanya pun juga diubah. Kita bisa lihat kalau Raja Gila Luho di filmnya nanti mempunyai rambut yang trondol sasak, tidak seperti manhwanya yang mempunyai rambut lebih panjang.
Dan untuk pakaiannya pun juga diubah, di mana yang versi manhwanya Luho tak pernah memakai baju, akan tetapi di filmnya ini Luho dilengkapi dengan pakaian, sarung tangan dan juga sabuk. Dan ia juga memakai baju tempur saat ia berperang dengan para dewa. Dan tentunya kita nanti akan dimanjakan dengan pertarungan epik dan sengit di filmnya guys. Gimana nih? Udah pada gak sabaran kan lihat film animasi donghwanya dari si Raja Gila Asura Luho? Maka dari itu terus pantengin channel ini ya untuk info selanjutnya. Dan insya Allah jika filmnya udah rilis, maka kontennya akan kita buat ya, mungkin kita bisanya upload Rabu malam, kalau enggak Kamis malam ya. Karena jika perilisannya barengan sama Shishing-chi season 5, jadi kita harus buat kontennya gantian gitu guys. Ya udah segini dulu aja ya untuk konten kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 是道行千在变身，这些虚伪的天人，权力。